Di Indonesia sendiri, pada 27 April lalu, pemerintah menemukan 3 kasus anak tertular hepatitis misterius di Jakarta. Ketiganya dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Naas, ketiganya meninggal dunia lantaran penyakit hepatitis misterius ini. Pada 23 April lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan tentang merebaknya wabah penyakit hepatitis akut di dunia dan menyerang anak-anak. Kasus hepatitis akut ini awalnya muncul di Eropa dengan total 169 kasus pada 21 April 2022. Namun, penyakit ini kemudian menyebar ke beberapa negara. Hingga WHO mengumumkan ini sebagai kejadian luar biasa atau outbreak. Di Indonesia sendiri, pada 27 April lalu, pemerintah menemukan 3 kasus anak tertular hepatitis misterius di Jakarta. Ketiganya dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Naas, ketiganya meninggal dunia lantaran penyakit hepatitis misterius ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan sejauh ini total sudah 15 anak di Indonesia terkonfirmasi tertular hepatitis akut misterius ini. Dari 15 kasus, 3 diantaranya meninggal dunia. Ke-15 pasien tersebut tertular penyakit dengan gejala yang sama dengan hepatitis. Dilansir Kemenkes, Profesor Dr. Hanifah Oswari yang merupakan dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi RSCM FKUI menjelaskan penyakit hepatitis akut memiliki beberapa gejala. Secara umum, gejala awal penyakit hepatitis akut adalah mual, muntah, sakit perut, diare, kadang disertai dengan demam. Selanjutnya, gejala akan semakin berat seperti kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat. Jangan menunggu hingga muncul gejala kuning atau bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena kondisi tersebut menunjukkan bahwa infeksi hepatitis sudah sangat berat. Jika terlambat mendapatkan penanganan medis, maka momentum dokter untuk menolong pasien sangat kecil. Lalu bagaimana mencegah hepatitis akut pada anak? Menkes mengatakan cara terbaik untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menjaga kebersihan diri. Apa yang perlu dilakukan masyarakat? Yang pertama adalah virus ini menularnya lewat asupan makanan yang lewat mulut. Jadi kalau bisa rajin cuci tangan saja supaya kita pastikan yang masuk ke anak-anak kita, kan ini menyerang banyak di bawah 16 tahun, lebih banyak lagi di bawah 5 tahun itu bersih ya. Dan yang kedua, ciri-cirinya seperti apa? Biasanya kalau dia buang air besar dan kemudian mulai ada demam, nah itu dicek SGPT, SGOT-nya. Kalau sudah di atas 100, lebih baik di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Karena SGPT, SGOT normalnya di level 30-an. Kalau udah naik agak tinggi, sebaiknya di-refer ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, cegah penularan hepatitis akut melalui saluran pernafasan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.